Pandemi virus corona belum usai. Semua orang merasakan dampaknya. Tak terkecuali ibu-ibu di Desa Air Madu, Kecamatan Simpang Lenggiang, Kabupaten Belitung Timur. Demi membangkitkan ekonominya, belasan ibu-ibu di desa ini memanfaatkan potensi desanya, yaitu buah nanas, untuk dijadikan makanan olahan yang bernilai tinggi sehingga bisa dijadikan penambah penghasilan untuk mereka. Bagaimana ceritanya? Simak video ini hingga akhir. Nama siapa, Bu? Kasmawati. Apa gawe, Bu? Gawe. Sehari-hari ya? Tak ada itu tanam petani. Oh, petani. Pagi kan. Yang muat dudul nih, lah berapa lama? Kan ibu-ibu ini Sebenarnya kami ini baru baru ya? kelompoknya baru. Nung gunting. Tapi kalau kali ini Iya, baru ini yang kedua berarti ya? nung gunting tuh dulu ini. Menurut ibu pelatihan kayak dodol nanas dari ini nih, siapa, Bu? Bermanfaat kah atau seperti apa? pasti bermanfaat kan karena di sini kan apa nanasnya itu ya mudah. Iya. Potensi desa aja ya? Sekalian ngembangkan ini kan Ekonomi. Iya. Nambah penghasilan juga, Bu ya? lah pasti ya. Iya. Ada bahan pengawet atau, Bu? Tidak ada, Bu ya? Naik dulu. Alami lah semua, Bu ya? Siap. Pelatihan membuat dodol nanas ini dipelopori oleh Perpustakaan Laskar Berhun Desa Air Madu, Kecamatan Simpang Lenggiang, Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan ini merupakan pengejawantahan dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yang artinya adalah bagaimana menjadikan perpustakaan tidak hanya sebagai tempat membaca buku, tapi juga menggali potensi desa dan memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Kak, ini kan di belakang ada pelatihan membuat dodol nanas. Nah, itu tujuannya seperti apa, Kak? Kalau untuk pelatihan pengolahan nanas ini tujuannya untuk menggali potensi di desa. Nah, yang ada di desa Air Madu ini kebetulan itu nanas yang paling dominan. Gitu. Nah, kita untuk potensi Belitung Timur ini belum. Gitu. Kita mengangkat ini gitu, biar nggak terlalu jauh nantinya. Desa Air Madu tidak hanya memberikan pendapatan untuk mereka juga, tetapi buat desa-desa di sekitarnya, karena kan banyak nih UMKM yang butuh nanas atau apapun nantinya yang menjadi olahan. Nah, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Air Madu. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu, mereka bisa berkreasi karena olahan nanas ini kan lumayan bertahan lama. Kayak dodol itu bisa sampai 2 bulan. Selain nanas itu bisa 1 bulan atau 2 bulan, tergantung dari packingan. Nah,
nantinya kan bisa bekerja sama dengan di desa-desa sekitarnya yang membuat kue atau apapun nantinya seperti itu. Kaitannya dengan program transformasi berbasis inklusi sosial itu Kak, gimana Kak? Memang untuk pembuatan dodol nanas ini untuk kami membuat program untuk tahun 2020 dilaksanakan prestasi di bulan ini dilakukan 11 orang. Ini ada kesulitan nggak Kak dalam mengumpulkan orang-orang ini di masa pandemi? Enggak ada kesulitan. Harapannya ke depan Kak? Harapannya untuk berkelanjutan, menambah penghasilan, terus memperdayakan masyarakat. baru jadi program pelatihan membuat dodol nanas ini merupakan salah satu program usulan dari perpustakaan Laskar Bergun Desa Air Madu, di mana mungkin pihak perpustakaan ini melihat selama ini buah nanas ini memang merupakan potensi yang cukup besar di desa kami. Jadi ada inisiatif dan juga merupakan usulan untuk dilakukan pelatihan dari segi produksi buah nanas. Jadi memang dari sejak lama di desa kami itu tidak pernah berhenti yang namanya orang menanam nanas. Dalam artian walaupun orang itu berkebun lada ataupun berkebun yang lain-lain, mereka tetap menanam nanas, sehingga biasanya dalam tiap bulan itu rata-rata buah nanas itu minimal 1000 buah itu keluar dari desa kami. Disinilah mungkin salah satu yang jadi dasar daripada pihak perpustakaan khawatir, karena satu terkait dengan harga yang diambil oleh pengumpul itu memang kadang-kadang ya bisa dibilang tidak sesuai dengan masa tanam hingga panen, sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat. Nah, di sini kami membuat pelatihan olahan berdasarkan usulan dari pihak perpustakaan supaya menambah nilai jual dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang mudah-mudahan nantinya bisa berdampak dalam membantu ekonomi daripada keluarga di masa pandemi ini. Kalau dukungan dari desa sendiri seperti apa Bang terhadap Dukungan pelatihan? dari desa dalam bentuk pelatihan ini itu seluruhnya merupakan modal, yaitu berdasar dari anggaran pendapatan dan belanja desa Air Madu tahun 2020. Dan juga untuk selanjutnya desa Air Madu pada tahun ini akan segera menyerahkan tambahan bantuan permodalan untuk BUMDes itu sebesar 50 juta yang mungkin sebagian bisa untuk pengembangan daripada produksi dodol nanas ini. Mudah-mudahan berlanjut. Dengan ada kegiatan ini, pendapatan sehari-hari untuk membantu keluarga. Jadi harapan saya kepada ibu-ibu harus semangat. Jangan hanya berarti untuk sampai di sini saja, tapi berlanjut untuk selanjutnya. Nah, Kak, bisa dijelaskan proses pembuatan dodol nanas ini dari awal mungkin kalau itu seperti Proses apa? pertama ya, nanas kita kupas. Setelah dikupas, cuci bersih, terus di blender. Kemudian kelapa yang sudah diparut kita santan, itu sesuai dengan takarannya Pak gitu. Kalau nanas sekitar 15 buah itu kelapanya 10 buah.
kalau yang besar. Jadi perkiraannya sekitar 4.000 liter dari buah kelapa itu, air santannya ya. Setelah itu tepung beras sama tepung ketan dicampur dengan air santannya. Cara prosesnya Pak ya, pertama air santan yang pertama biasa kalau di sini namanya air ati gitu ya. Dimasak dulu, setelah mendidih kayak timbul kayak minyak sayur gitu, baru masukin tepung ketan yang sudah dihancur dengan air kelapa tadi. Setelah ketannya udah kental kayak seperti bubur gitu, baru masukin nanas yang sudah di blender sama gula pasirnya. Ya itu diaduk sampai berubah warna selama 4 jam. Ada kelebihan dodol nanas dibanding dodol-dodol lain? Kesehatannya ya, memang ya kalau nanasnya kalau kesehatannya memang banyak pantangannya kan. Cegah corona juga kan nanas? Mungkin lah, karena ini kan banyak vitamin C ya, untuk mencegah corona. Bu, biaya produksinya dalam sekali pembuatan dodol nanas ini berapa, Bu? Biaya produksi. Modal segala macam bahan baku. Dari bahan baku, dari proses aku, karena bahannya kalau tempatnya kita ada sendiri ya. Jadi untuk beli bahan itu sekitar 560.000. 66.000. Dan kini kalau pas berdodol itu jadi per kilonya dijual berapa? Per kilonya kalau yang ada 2 macam harga, yang panjang 90.000, terus yang bikin bulat 100.000. Sekilo? Sekilo. Jadi berapa kilo tadi? Dari hasil itu sekitar 16 kilo. Ngaruh ini berapa jam, Bu? Jam ya? Ganti-gantian, Bu ya? Salah satu kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Artinya keberadaan perpustakaan desa tidak hanya sekedar orang datang untuk membaca, tetapi ada ilmu yang mereka terapkan langsung. Nah, inilah yang kita harapkan supaya keberadaan perpustakaan, literasi yang mereka baca itu bisa memberikan kontribusi yang nyata. Kontribusi yang nyata salah satunya adalah bagaimana mereka setelah membaca, mereka bisa mengimplementasikan ilmu yang mereka peroleh dengan tentunya ada pelatihan-pelatihan dari pembimbing, sehingga ibu-ibu timbul kreativitas dengan mengolah berbagai potensi yang ada di desa. Kebetulan di desa Air Madu ini potensi nanasnya cukup dominan, sehingga ini yang mereka angkat menjadi produk unggulan mereka. Nah, ini merupakan bentuk apresiasi juga kami dari Dinas Perpustakaan kepada mereka. Kami menyediakan berbagai referensi dan literasi yang terkait dengan kebutuhan masyarakat di desa Air Madu ini. Dan alhamdulillah ibu-ibu cukup aktif di desa Air Madu. Ya tentunya ini bisa dicontoh oleh beberapa perpustakaan desa lainnya dengan berkolaborasi pada program-program dinas instansi yang ada di tingkat kabupaten, sehingga keberadaan perpustakaan desa ini betul-betul bisa bertransformasi dan bisa mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur, khususnya bagi pustakawan yang ada di desa.